Hati kami limpah dengan syukur karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau berjanji kepada kami sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami berkumpul, kami berbakti, kami naikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman. Tuhan urapi hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas. Setiap kami yang hadir di tempat ini diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bagi yang mau berdiri ya enggak apa-apa sini ya. Shalom. Shalom. Nah, kan? Kalau saya makin keras, semakin keras harusnya ya. Ya, terima kasih untuk kepercayaan hari ini ya. Ada tukar pelayanan mimbar. Makasih Pak Tahan sudah berkhotbah di Tiara. Luar biasa di sana ya. Biasa khotbah banyak orang, di sana hanya sedikit. Bapak Ibu Saudara, ada orang berkata hidup itu banyak masalah. Benar apa enggak? Benar ya. Kalau banyak cucian itu namanya laundry, ya kan? Kalau banyak majalah, itu toko buku itu. Hidup itu banyak masalah. Ada orang berkata hidup bagaikan satu perjalanan. Kelahiran itu adalah awal perjalanan dan kematian itu akhir dari perjalanan. Dalam perjalanan menuju akhir itulah kita menemukan berbagai macam persoalan, masalah, kesulitan, problem. Nah, istilahnya macam-macam, tapi intinya sama itu ya, bikin kepala pusing. Ada persoalan yang ringan, ada juga yang berat ya. Ada persoalan yang kecil, tapi ada juga persoalan yang besar, yang terlihat bagaikan raksasa, yang membuat kadang-kadang hati kita tawar, putus asa, lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu peristiwa di Israel zaman dulu ya. Orang-orang Israel menghadapi satu masalah yang besar, yaitu ketika mereka ditantang oleh seorang prajurit yang bernama Goliat. Semua orang ketakutan, semua orang lari, tapi ada satu orang, satu pribadi yang luar biasa ya. Seorang muda, hanya penggembala domba, tapi dia menghadapi Goliat itu dengan gagah berani dan dia dapat mengalahkannya. Nah, tema yang dikasih ke saya adalah mengalahkan Goliat dalam hidupmu ya. Goliat ini bukan Goliat yang dulu, bukan juga secara fisik ya, tapi persoalan pergumulan yang berat. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan simak dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita akan baca supaya kita menyimak ya. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 39, agak panjang, kita gantian ya supaya Anda tidak sekedar menonton tapi menyimak ayat firman Tuhan ini. Saya baca ayat 23, Bapak Ibu Saudara ayat 24 dan seterusnya sampai 39. Ya, 1 Samuel pasal 17, saya ayat 23, Bapak Ibu Saudara ayat 24 dan seterusnya ya. Oke, saya ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel.
Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat, hanya bertanya saja. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini bagi sebagian besar kita sudah di luar kepala ya. Ini kisah favorit sekolah minggu. Simpson, terus kemudian ada Daud, Yunus, tokoh-tokoh yang sering disampaikan kalau kita sekolah minggu waktu kecil itu ya. Nah, kisah ini terjadi pada waktu pemerintahan Saul, Raja Israel yang pertama. Dan waktu itu bukan seperti sekarang ya, perang itu sudah menjadi hal yang biasa. Filistin ini musuh bebuyutan dari Israel. Ini memang kesalahannya sebenarnya orang Israel yang salah. Pada zaman Yosua Tuhan bilang tumpas habis Filistin, Kenaan, Amori, Het dan lain sebagainya. Tetapi bangsa Israel tidak melakukan sepenuhnya firman Tuhan itu. Jadi akhirnya ini menjadi seperti duri dalam daging ya. Kadang-kadang muncul, menyerang dan melakukan hal-hal yang merugikan Israel. Nah, perang di sini ada dua kelompok ya. Kelompok di sana Israel di sebuah bukit, nah di sana orang Filistin di sebuah bukit. Unik, ada satu orang yang namanya Goliat dan dia mengajak duel ya, 1 lawan 1. Berikan pada hari ini 1 orang saja. Kalau aku menang, kamu jadi hamba kami. Kalau kami kalah, kami akan menjadi hambamu. Nah, ini membuat orang-orang Israel takut ya, membuat orang-orang Israel takut karena memang secara fisik Goliat ini luar biasa ya. Tingginya itu kurang lebih 3 meter ya. Siapa di sini yang tingginya 3 meter? Enggak ada ya. 2 meter aja udah tinggi. Ini 3 meter. Dan orang Israel takut, enggak ada yang setinggi itu. Yang paling tinggi itu Saul ya. Saul itu sebahu lebih tinggi di atas orang-orang rata-rata. Itu pun tidak sebanding, maka tidak bisa menemukan seorang yang sepadan untuk melawan. Sampai akhirnya Saul memberikan reward ya, hadiah. Pokoknya kalau siapa berani dan menang bebas pajak. Nah, bukan hanya itu, mau dikasih
harta ya. Kalau sekarang ya kasih mobil, kasih rumah begitu. Dan plus bonus lagi anak putrinya jadikan istri ya. Wah, itu tawaran yang cukup menarik ya. Nah, Daud ini sebenarnya secara fisik tidak sebanding ya, tidak sebanding. Tapi dia mampu mengalahkannya. Nah, kita akan belajar rahasianya ya. Bagaimana kita mampu mengalahkan Goliat itu ya. Bagaimana kita mampu mengalahkan masalah-masalah ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi persoalan yang besar, ingat kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari masalah kita. Kalau kita lihat di sini memang secara manusiawi wajar, normal, mengalami ketakutan. Goliat secara fisik memang luar biasa. Tingginya kurang lebih 3 meter tadi saya katakan ya. Kemudian baju sirahnya itu bersisi dengan logam itu ya. Itu beratnya kurang lebih 56 kilo. Bayangkan itu baru baju sirahnya itu 56 kilo. Berarti orang ini memang kuat sekali ya. Kemudian mata tombaknya itu bisa sekitar 7 kilo. Wah, mata tombaknya. Bagaimana kalau menusuk ya, kena pukul aja pasti sudah langsung pusing ya. Orang Israel tidak ada yang setara dengan dia ya. Saul pun tidak berani, Saul pun kecut ya, apalagi rakyat. Saul sebagai sang raja pesimis, padahal dia yang hebat di dalam pertempuran itu. Nah, Goliat itu setiap hari melakukan intimidasi. Ya, di ayat 16 saya bacakan, pasal 17 ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Bayangkan, 40 hari. Pagi, sore dia menantang itu. Otomatis apa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang Israel mendengar ancaman itu setiap hari, pagi, sore, 40 hari. Siapa yang tidak ciut nyalinya? Ya, tidak ada keberanian dari satu orang pun. Dan mereka akhirnya terfokus pada masalah itu. Mereka akhirnya terus melihat kepada sosok Goliat itu, mendengar ancamannya, dan itu mengerikan. Ya, tapi luar biasa, Daud dia mampu melihat di balik semua peristiwa itu ada hal rohani yang sudah mulai dilupakan oleh orang Israel ya. Di ayat 25 dikatakan begini ya, kita sudah baca, saya ulang lagi. Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Bagi orang Israel yang kebanyakan itu, dia hanya melihat bahwa Goliat itu sedang mencemooh barisan orang Israel, sedang mencemooh tentara Israel. Berhenti di titik itu. Tapi apa yang dikatakan Daud? Di ayat 26, Daud punya wawasan yang berbeda ya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Sampai ia berani mencemoohkan apa? Barisan dari Allah yang hidup. Orang lain hanya melihat bahwa Goliat ini mencemooh tentara Israel. Titik. Ya. Tapi Daud berkata, siapa yang berani mencemooh tentara atau barisan dari Allah yang hidup? Nah, beda kan? Karena orang Israel hanya berhenti pada masalah itu mengganggu Israel, tapi dia tidak mampu melihat ada Tuhan yang lebih besar dari masalah mereka. Hanya Daud ini. Makanya Daud ketika maju, ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, tapi aku mendatangi engkau, ya, dalam nama Tuhan. Itu di ayat-ayat berikutnya, ya. Jadi ada satu sisi rohani yang tidak diindahkan, yang dilupakan, yang dilupakan oleh bangsa Israel.
Tapi Daud mampu melihat bahwa di Israel masih ada Allah yang hidup. Masih ada Allah yang hidup, yang lebih besar daripada Goliat. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga lupa ya, kalau kita punya Allah yang hidup. Ketika ada masalah datang, seringkali kita berpikir bahwa masalah ini besar, masalah ini berat, dan kemudian kita putus asa. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang hidup, yang lebih besar daripada masalah kita. Orang Israel terintimidasi 40 hari, pagi sore, dengar berita yang menakutkan. Akhirnya lupa apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukankah kita seperti itu? Setiap hari kita buka medsos, kita dengar, lihat TV, ya kan? Beritanya corona. Dari dulu sampai sekarang ya. Ada Delta, ada apalagi Omikron, apalagi ya Alpha Omega atau apa itu. Berita tentang perang Rusia, Ukraina. Tadi malam saya buka yang lucu lagi. India itu menyerang Pakistan, katanya nggak sengaja, rudalnya tiba-tiba nggak sengaja. Bayangkan itu, rudal kok nggak sengaja tiba-tiba terkirim ke Pakistan, ini kan luar biasa ya. Harga minyak goreng, waduh, semakin mahal, inflasi semakin mahal, teroris di mana-mana dan sebagainya. Pikiran kita kadang menjadi takut, ya, karena kita sering dengar itu. Dengar khotbah seminggu sekali, itu pun streaming. Kalau di gereja sambil ngantuk lagi. Dan yang khotbah paling 25 menit. Berita-berita yang kita dengar lebih banyak menakutkan. Ya, padahal iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, Anda harus naikkan ya iman kita bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Bagi Daud, akhirnya, ya, bagi Daud, tidak penting siapa lawan dia, karena yang terpenting adalah Tuhan yang hidup itu menyertai dia. Ya, kalau kita mengenal, kita meyakini bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita, tidak penting lagi seberapa besar masalah itu. Yang penting Tuhan yang lebih besar dari masalah itu menyertai dan ada bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, semua orang punya masalah ya. Tidak ada yang enggak punya masalah. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Dia Tuhan yang hidup. Yang kedua, bukan hanya ingat ya, kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua, kita perlu bertindak, ya, bertindak dengan iman. Daud sebenarnya tidak ada urusan dengan perang itu. Tidak ada urusan Daud. Dia itu bukan tentara. Ya, tugasnya itu hanya jaga domba, pelihara domba. Kemudian dia jadi pemain musik di istana. Ketika Raja Saul agak terganggu, dia mulai mainkan musiknya. Dan Saul menjadi tenang. Kemudian dia ditugaskan juga untuk membawa senjatanya Saul, kan? Begitu ya. Sebenarnya tidak ada urusan Daud ini dengan peperangan ini, tidak ada. Ya. Kemungkinan dia masih berusia di bawah 20 tahun, karena untuk menjadi tentara itu paling tidak 20 tahun ke atas. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi hatinya terusik ketika kehormatan Allah dilecehkan. Daud melihat bahwa ini bukan sekedar melecehkan tentara Israel, tetapi melecehkan Allah yang ia sembah. Dan dia bertindak dengan iman bahwa Allah menyertai dia. Ya. Di pasal 17 ayat 45 tadi sudah singgung, saya bacakan kembali ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.
Ya. Jadi ini berurusan dengan kehormatan Tuhan dan Daud tidak terima ya. Nah, iman Daud ini tidak pasif. Daud mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu tidak berarti pasif ya. Daud maju dengan berani. Walaupun dia dilecehkan, direndahkan ya. Bahkan oleh kakak-kakaknya sendiri dimarahin. Ngapain kamu di sini? Pulang sana, jaga kambingnya. Masih anak kecil, ikut-ikutan. Nah, kira-kira begitu kakaknya. Nah, Saul juga pandang rendah. Kamu ini masih muda, kamu melawan dia. Goliat itu sejak muda sudah jadi tentara sampai sekarang direndahkan. Tidak mungkin ini. Sama Goliat juga direndahkan ya. Kau kira aku anjing? Kau datang dengan tongkat begitu? Direndahkan. Jadi ada banyak yang merendahkan. Tapi Daud tidak mendengar kata-kata orang yang membuat tawar hati. Tidak ya. Dia yakin menang bersama dengan Tuhan. Karena dia punya iman ya yang luar biasa. Nah, imannya ini Bapak Ibu Saudara, iman Daud itu bukan sekedar tiba-tiba langsung nongol, dia punya iman yang luar biasa, enggak. Melalui sebuah proses, melalui sebuah pengalaman. Di ayat 17, ayat 34 dikatakan begini ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya. Dan seterusnya, ayat 36, baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambaku ini. Dan seterusnya, 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Nah, iman daripada Daud itu diperoleh ya atas pergumulan-pergumulan yang ia lewati di masa lalu. Ketika dia ada pergumulan dengan beruang, dengan ini, dia kalahkan dengan pertolongan Tuhan. Jadi bukan sekedar tiba-tiba bangun sudah punya iman yang kuat, tidak ya. Dia peroleh melalui pengalaman, begitu ya, pengalaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, masalah-masalah itu sebenarnya sedang melatih otot iman-iman kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dulu ada namanya Adirai, wah itu binaragawan yang terkenal di Indonesia ya, ototnya itu besar-besar. Nah, apakah itu diperoleh hanya dari latihan 1 bulan, 1 minggu, 3 bulan? Tidak ya, hampir setiap hari dia angkat beban yang berat. Tambah hari, tambah lebih berat lagi, supaya ototnya besar ya. Kalau petani itu ototnya ya segitu-segitu saja, karena cangkulnya tidak tambah besar. Cangkulnya enggak tambah besar ya. Walaupun berotot tapi segitu-segitu saja. Tapi binaragawan karena dia bebannya terus ditambah, makanya ototnya jadi besar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga otot iman kita. Melalui persoalan, melalui pergumulan, sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita memiliki iman yang semakin hari semakin kuat. Kalau enggak ada masalah ya ketika tiba-tiba ada masalah datang stres ya. Dulu pernah ada kesaksian ya, seorang yang gajinya masih kecil ya, pelayanan begitu, anaknya sakit setiap 2 minggu sekali atau berapa lah, harus ke dokter dan butuh uang, waktu itu belum BPJS ya. Betapa sulitnya, tapi dia berkata, ada pertolongan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Akhirnya sampai sekarang tidak lagi hidup dalam khawatir karena sudah mengalami pertolongan Tuhan. Imannya jadi semakin kuat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ada masalah, syukuri saja, jalani saja. Jangan-jangan itu sedang melatih iman saudara untuk semakin kuat, ya, menghadapi persoalan yang lebih besar, ya. Daud mengalahkan Goliat, tapi dia sudah punya pengalaman iman yang luar biasa bersama Tuhan, terlatih dengan persoalan dan lain sebagainya. Nah, tindakan Daud juga tidak sembarangan ya. Daud ini penuh perhitungan. Dia ambil 5 batu. Kenapa kok 5 batu ya? Karena secara logika, kalau seandainya 1 batu itu meleset, dia masih punya 4. Betul enggak?
Dia enggak langsung sembarangan aja, ambil satu aja, pasti ya enggak juga ya. Dia ambil 5. Ya tentu kalau satu meleset dia masih punya 4 kan. Artinya tidak mudah menyerah ya. Bapak Ibu Saudara, kita jangan juga mudah menyerah ya. Baru ambil satu meleset nanti udah menyerah, enggak ya. Persiapan. Dan dia juga perhitungkan ya, itu diusahakan kena jidatnya ya. Karena di situ ada mungkin ini ya, itu kan baja atau besi ya, mungkin di situ ada celah, jadi dia harus arahkan ke situ, begitu. Nah itu dengan perhitungan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Anda juga melangkah jangan sembarangan juga ya, mentang-mentang dengan iman dan sembarangan ya. Nah apa yang dilakukan Saul? Apa yang dilakukan Saul pada Daud? Saul itu memberikan pakaian perang ya. Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Daud diberi pakaian tentara waktu itu, bukan tentara sekarang dari kain ya, itu dari logam-logam yang berat ya. Tapi Daud enggak, ya, aku enggak bisa jalan kalau seperti ini, jalan aja enggak bisa, bagaimana mau perang. Daud menggunakan apa yang ia punya. Perhatikan ya, Daud menggunakan apa yang ia punya. Yang ia punya itu adalah umban ya. Jadi seperti ada kain begitu, ada talinya yang bisa diputar. Itu yang ia punya. Ya. Dia tidak cocok menggunakan apa yang diberikan Saul, tetapi dia menggunakan apa yang ia punya. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, apa yang dia punya Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara, sering kita berpikir yang orang punya. Wah kalau saya punya modal seperti dia, oh kalau saya pintar seperti dia, oh kalau saya ini seperti dia. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Tapi kita melihat di sini bahwa Tuhan bisa pakai apa yang dia punya untuk memberi kemenangan. Tuhan bisa pakai yang Bapak Ibu Saudara punya untuk memberi kemenangan. Amin. Tidak usah bandingkan dengan orang lain. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Tapi apa yang Anda punya, Tuhan bisa pakai untuk memberikan kemenangan, mengatasi persoalan-persoalan yang Bapak Ibu miliki. Saya pernah dengar satu kesaksian dari daerah Ungaran ya, satu kesaksian menghadapi persoalan ekonomi sulit ya. Dia berdoa kepada Tuhan dan sepertinya tidak ada tiba-tiba seperti burung gagak kirim minta nomor rekeningmu, seperti tidak ada pertolongan Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan seperti berdialog dengan dia ya, apa yang kau punya. Nah, dia kaget, dia melihat hanya tangan yang berdoa, tangan. Lalu muncul ide dari tangan itu, ternyata dia ini dengan tangannya itu pintar buat masakan nasi goreng. Lalu dia punya ide jual nasi goreng dan ternyata laris dan akhirnya berkembang dan persoalan itu bisa diatasi hanya dengan apa yang ada pada dia ya. Jadi jangan remehkan apa yang ada padamu Bapak Ibu Saudara, kepandaian atau mungkin talenta, apa yang ada pada saudara Tuhan bisa pakai untuk menyelesaikan masalah ya. Tidak harus kita iri dengan yang orang lain punya. Yang Anda punya Tuhan bisa gunakan untuk memberikan kemenangan. Hanya dengan batu kok. Mustahil sebenarnya, ini mustahil ya. Lawannya begitu gagah dengan senjata yang lengkap. Daud hanya dengan batu. Tapi itu menariknya pelajaran bagi kita. Apa yang kita punya Tuhan bisa gunakan untuk memberi kemenangan. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup ini menarik ya. Goliat. Banyak orang menghindar. Banyak orang takut. Tapi bagi Daud ternyata Goliat ini adalah berkat yang besar. Bagi Daud, Goliat ini ternyata akhirnya menjadi berkat yang besar bagi dia.
sebelum melawan Goliat ini, orang tidak kenal tuh Daud. Siapa dia? Orang desa, orang kampung, hanya gembala kambing yang 2-3 ekor, bukan ribuan ya. Kalau ribuan bisa masuk YouTube dan terkenal. Hanya 2-3 ekor gitu ya. Bukan siapa. Pemusik, ya pemusik di tempat raja itu juga tidak begitu terkenal ya. Pribadi raja ya, pembawa senjata raja. Jadi tidak ada sesuatu yang begitu heboh yang membuat orang mengenal dia dan lain sebagainya, tidak ya. Tetapi dengan peristiwa Goliat ini dan dia mampu mengalahkannya, maka itu akhirnya menjadi berkat tersendiri. Orang melihat Daud sekarang sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Karena peristiwa ini Daud hadapi dan menang bersama Tuhan. Dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, tidak usah ragu, tidak usah takut kalau Anda menghadapi masalah. Jangan-jangan itu berkat bagi saya. Masalah besar adalah berkat besar. Apa yang Anda hadapi saat ini? Saya tidak tahu ya. Masa depan, ekonomi, teman hidup, apapun itu. Tapi saya kasih tahu, masalah besar bisa jadi berkat besar bagi kita. Ya, bersama Tuhan, apa yang kita miliki bisa Tuhan pakai untuk memberi kemenangan bagi kita. Kita akan nyanyikan satu pujian tadi, bukti kebesaran.